Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ajak kita semua berdiri, yuk kita berdoa syafaat ya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami menghampiri Engkau Tuhan, sebagai tanda bahwa kami bersyukur buat sepanjang hari-hari yang Engkau sudah menyertai, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa seperti firman-Mu berkata bahwa kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami tidak mampu untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tapi lah pada pagi hari ini Tuhan, kami cuma datang bersyukur melalui pujian penyembahan kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat GBI Rock Tenggarong Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau boleh menetapkan kami, Engkau telah memilih kami untuk ada di kota ini Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan, satu sama lain, saling menguatkan, saling mendukung Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, di dalam kesatuan hati, di dalam dukungan satu sama lain Tuhan, saling mendoakan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di GBI Rock Tenggarong ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, bersama istri, bersama seluruh keluarganya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah buat keluarga pada Pak Herman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap kepercayaan, dalam pelayanan-Mu di kota ini Tuhan. Bahkan setiap bisnis yang dijalankan Tuhan, kami percaya sukacita damai sejahtera berkat Tuhan berlipat kali ganda Engkau akan curahkan bagi Pak Herman bersama keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan melimpah bagi mereka Tuhan, sehingga apapun yang ingin mengganggu mereka, setiap roh apapun, roh kecelakaan, roh maut, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna dan nyata itu akan terjadi bagi seluruh keluarganya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan. Kami mau bawa setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam melayani Engkau, baik di hari Minggu bahkan di hari-hari yang biasa Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menetapkan kami Tuhan, ada tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan yang datang daripada Engkau sendiri Tuhan. Bukan skill yang kami nampakkan Tuhan, tapi karena kasih kami, karena Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya lewat setiap bakat dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, kami mau transferkan itu untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau lah yang layak dimuliakan dengan segala yang Engkau percayakan bagi setiap kami, yaitu talenta dan bakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah roh kesatuan hati itu ada dalam setiap kami Tuhan, baik tim pemuji, baik tim musik, baik tim Tuhan multimedia, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami tolak setiap perpecahan, kami tolak setiap roh iri, hati dengki, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh satukan hati kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bawa setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam setiap mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan, dalam setiap sakit, suka maupun senang Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau punya tujuan ilahi bagi setiap mereka Bapa. Kami yakin dan percaya di setiap kelemahan mereka yang mereka hadapi Tuhan,
proses yang mereka alami Tuhan, disitulah kasih Tuhan nyata. Disitulah mereka akan melihat bahwa Engkau Tuhan yang tetap baik, bahwa Engkau Tuhan yang tetap dahsyat dan berkarya dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya hari demi hari seluruh jemaat-Mu Tuhan mengalami kasih, membuat mereka bertumbuh, berakar, berbuah. Semuanya untuk mereka tetap mengungkapkan rasa syukur mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Dan kami mau berdoa Bapa bagi gereja Rock Hill yang saat ini sedang berjalan pembangunannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah membukakan jalan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan menyelesaikan itu semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap dana-dana yang dibutuhkan, kami yakin percaya dari timur, dari barat, utara akan datang Tuhan, melengkapi Tuhan. Dan kami percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan, Rock Hill akan diresmikan sesuai dengan rencana dan nubuatan-Mu Tuhan bagi kota ini Tuhan, yaitu bagi gereja-Mu di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat juga Tuhan, Engkau akan memberkati setiap para pengerja yang melakukan pembangunan ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Engkau tetap memberkati keluarga mereka Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami siap menari buat Engkau, kami siap melompat bagi Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu pada hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Engkau untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami siap beribadah. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mungkin yang di belakang ada yang bisa maju ke depan, isi bangku-bangku kosong yang ada di depan. Ya. Haleluya. Semuanya bersukacita hari ini, amin. Amin. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami berterima kasih, Tuhan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di setiap pribadi kami Tuhan. Engkau selalu menjaga dan menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau yang memelihara kami Tuhan, dan Engkau yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Tuhan ajar kami setiap hari Tuhan untuk berserah kepadamu Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang terkadang lupa Tuhan akan Engkau di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Jangan Kau biarkan kami hidup sendiri Tuhan tanpa Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan memuliakan nama-Mu Raja di atas segala Raja Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, pakai badan kami Tuhan, pakai mulut kami Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu akan segala kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Bapa. Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya bagi memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan yang besar dan ditinggikan. Nama-Mu harum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Yesus, dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita katakan dengan iman, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau tahu apa yang kami perlu Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang, dan kamu jawab setiap doa kami Tuhan, lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku
Yesus kita Allah yang ajaib, amin. Mari kita memuji Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar, dan Engkau yang ajaib, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding perbuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku Segenap kami, Tuhan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau yang berkuasa, Tuhan, baik di bumi maupun di surga, Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Kami datang memuji membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah apa? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari katakan kiri dan kanannya, Tuhan Yesus terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya Yesus. Bapak Ibu diberkati. Sorakan untuk Raja Mulia. Dia yang terbesar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Salam. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Raja Mulia, untuk persembahan umum ataupun terkhusus persepuluhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita landasi dengan firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Olah seluruh persembahan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ini baik melalui QR yang ada di depan Bapak Ibu ya, ataupun Bapak Ibu bisa scan dari QR yang ada di layar, ataupun Bapak Ibu bisa melalui amplop persembahan yang sudah dibagikan dari para aser. Apakah ada yang belum menerima amplop persembahan? Silahkan angkat tangan agar aser bisa melayani Bapak Ibu. Baik, kita akan berdoa menghadap dan menyerahkan persembahan kita. Bapa Surgawi, dengan hati kami yang penuh iman dan ucapan syukur, kami datang membawa persepuluhan kami ke rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan bagi anak-anak-Mu yang setia. Kami persembahkan bagian yang kudus ini bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukacita dan pengakuan bahwa Engkaulah sumber segala yang kami miliki. Kuduskanlah persepuluhan ini ya Tuhan, dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, membangun gereja-Mu, dan memuliakan nama-Mu di bumi. Kami tolak setiap roh kemiskinan, kami tolak kekurangan dan roh ketakutan, dan kami deklarasikan kelimpahan, pemulihan, dan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau setia atas janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap mempersembahkan, kotak persembahan ada di belakang. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin kerja beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectus atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya. Ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai. Karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini yang aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish, ya. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Nggak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Haleluya. Ada jemaat yang baru datang pada hari ini, pertama kali ke gereja ini. Kalau ada boleh angkat tangannya. Kalau belum ada, kita doakan minggu depan ada jemaat baru yang hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan setiap kehidupan kami. Di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah makanan yang pagi hari ini masuk dalam hidup kami, itu yang akan mengubahkan kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang hamba sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menggagalkan rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap firman yang ditabur itu boleh masuk di dalam setiap ladang hati kami yang subur. Terima kasih Bapa. Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Bicaralah bagi setiap kami semua Tuhan. Sebab kami butuh firman-Mu untuk menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu memang selalu luar biasa, amin. Kasih-Nya tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan buat saya bisa melayani Dia. Suatu kehormatan bagi setiap kita ketika Tuhan mau pakai hidup kita, amin. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa hari ini ada satu semangat yang baru untuk setiap kita menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau berbicara dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara semua ada yang datang membutuhkan suatu jawaban. Sesuatu hal yang saudara butuhkan. Dan hari ini percayalah, Tuhan akan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita datang ke tempat ini, kita udah setting hati kita untuk memberi. Amin. Saudara datang ke gereja ini bukan gedung, tapi saudara adalah gerejanya. Ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah gerejanya, maka saudara tahu apa yang saudara harus berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mendesain gerejanya untuk supaya kita datang sebagai konsumen. Untuk kita dilayani dengan pujian, penyembahan, firman Tuhan. Tapi saat ini saya mau bertanya. Ketika saudara datang ke tempat ini, apa yang saudara bawa untuk Tuhan? Amin. Nah, oleh karena itu saya bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena kasih dan anugerahnya, saya dilayakan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang tema bulan ini. Terus terang, memang saya baru kali pertama untuk berbicara di minggu pertama awal. Kadangkala saya nggak tahu karena saya butuh dulu suara gembala. Tapi kalau Tuhan percayakan, saya merenungkan firman Tuhan, saya tanya Tuhan, apa nih yang harus saya bagikan? Tetapi hari ini seperti tadi Pak Arifin sudah katakan di firmannya, di suara gembala, bahwa hari ini temanya adalah sacrificial love. Yang artinya adalah kasih yang berkorban. Dalam nama Yesus. Tuhan, saya yakin dan percaya ada mukjizat. Ya, tapi sudah tidak terganggu kalau nggak ada tayangan, amin. Nah, saya mau bicara tentang kasih. Satu kata yang sering banget kita ucapkan. Satu kata yang sering banget kita share ke orang lain. Bahkan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kasih. Amin. Tetapi ada banyak orang justru yang gagal untuk melakukan hal ini. Yaitu tentang kasih yang berkorban. Bapak Ibu, ada begitu banyak hamba Tuhan, mungkin orang Kristen, even itu pendeta, even itu adalah pelayan Tuhan, even kita adalah orang-orang Kristen. Ada begitu banyak orang yang akhirnya gagal untuk melakukan hal ini. Makanya Yesus ketika dia mengajarkan tentang kasih, dia menghidupi tentang kasih. Amin. Dan saya terus mau praktek hal ini. Kita semua akan praktek hal ini untuk mempraktekkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini tema yang mungkin sulit sekali untuk dilakukan, tapi mudah sekali untuk diucapkan. Ada begitu banyak kita mengatakan
kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada setiap jemaat, jiwa-jiwa yang kita jumpai, kita selalu mengatakan, aku mengasihimu. Tapi kenapa ketika kita mau melakukan hal itu, kita sering gagal? Kalau saya renungkan, saya mau bicara tentang diri saya sendiri. Contohnya adalah saya. Seringkali saya punya ekspektasi besar untuk orang-orang yang saya berikan kasih saya kepada mereka. Saya seringkali menganggap bahwa ketika saya mengasihi dia, ketika saya mau berkorban buat dia, saya mau supaya orang itu pun juga berkorban buat saya. Ketika saya berkata bahwa saya akan memperhatikan kamu, saya akan memberikan apapun yang kau butuhkan, kasih yang saya berikan karena saya berharap bahwa suatu hari nanti engkau juga akan membalaskan itu kepada saya. Dan pada akhirnya kita gagal. Dan kasih itu akan jelas terlihat dalam hidup kita ketika kasih itu diuji oleh orang-orang yang menyakiti kita. Kasih kita teruji oleh orang-orang yang mengecewakan kita. Kasih kita teruji ketika ada begitu banyak orang yang melukai hati kita. Apakah kasih itu tetap ada atau menghilang, terbang bagaikan sayap? Haleluya. Saat ini saudara, kasih yang berkorban. Yang pertama itu adalah tentang ini. Ya. Saya mau bicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus gak lagi bercanda. Yesus gak lagi main-main sama hidup kita. Yesus ini bukan cerita dongeng. Dia mati pikul salib untuk menebus kita. Dia berkorban. Makanya tadi Pak Arifin bilang, kasih itu identik dengan memberi. Ketika Yesus mengaruniakan, ketika Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, ketika Yesus sedang memikul salib untuk menebus dosa kita, dia tahu Pia itu masih akan berontak sama saya. Ketika Yesus memikul salib, tangannya dipaku, dia tahu Pia pasti masih akan mengecewakan saya. Dia tahu umat-umatnya pasti akan masih jatuh dalam dosa. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti. Dia tetap mengasihi. Dia tetap memberikan nyawanya. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, itu artinya kita siap untuk mengasihi. Kita akan belajar ke depan. Dan kita mau praktek hal ini. Wah, gak gampang Kak. Seringkali ketika kita harus ngampuni orang yang bersalah sama kita. Seringkali ketika kita harus mengampuni orang yang bolak-balik menyakiti hati kita. Terus kita bilang, kok enak Kak? Dia loh terus saja nyakitin saya. Terus aja lukai hati saya. Terus aja dia tidak menghargai saya. Tapi kok enak? Tiba-tiba pendeta, kakak, semua pembina rohani mengatakan ampuni. Kadang-kala kita tuh ketika diperhadapkan oleh sesuatu hal yang gak enak, yang tidak sesuai dalam hidup kita, kita menolak. Tapi biarlah saat ini kita mau belajar sama seperti Kristus. Yang dimana dia mau mati buat kita. Kita baru saja merayakan kematian dan kebangkitannya. Saya selalu merenung begini. Waktu pada saat saya awal-awal bertobat, saya melayani Tuhan. Saya merasa saya gak layak. Karena pekerjaan saya masih biasa. Keuangan saya masih juga biasa. Tidak ada apa-apanya. Posisi saya juga masih posisi yang biasa. Kehidupan saya masih kehidupan yang masih tinggal di kos. Saya bilang gini, Tuhan, gak usah deh saya melayani. Siapa sih yang mau penerima cewek tomboy seperti saya? Siapa sih yang bisa terima
Orang mantan pecandu seperti saya, udahlah Tuhan, saya nggak layak. Karena waktu itu sempat, waktu awal saya bertobat, orang bisa melihat, betul nggak ini Pia udah berubah. Saya cuma berpikir gini, aduh saya malu, saya nggak mau, saya minder, saya nggak bisa. Lebih baik nanti dulu lah Tuhan saya melayani Engkau. Tunggu saya jadi manajer, tunggu dulu uang saya banyak, tunggu dulu Tuhan kalau saya bisa punya rumah, punya mobil, bisa keliling luar negeri, baru saya melayani Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya begini, pada saat saya berkorban untuk hidupmu, saya tidak menunggu kamu berikan sesuatu untuk saya. Tapi saya tetap mati buat supaya engkau diselamatkan. Saudaraku, saya nangis, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, ini aku, pakailah kehidupanku. Tapi seperjalanan pelayanan, waduh tidak enak. Proses demi proses terjadi. Kita memiliki sesuatu hal, kerinduan, keinginan, kebutuhan untuk kita dikasihi. Begitu saya pergi jauh dari keluarga, saya tuntut keluarga saya. Mana nih, kok adiknya waktu di Bali, waktu di Kalimantan, kenapa gak dihubungi? Kemarin saya telepon kakak saya. Oh gitu ya, lupa sudah punya adik. Gak pernah ditelepon. Tanya kayak kabar. Kakak saya telepon. Itu saksinya, adik-adik saya. Lalu kakak saya bilang gini, loh kamu yang pendeta, masa saya yang duluan? Ade di mana-mana harus tanya kakaknya. Oh kayak begitu ceritanya. Di mana-mana Ade dong yang hubungin kakaknya. Tanya kayak kabarnya, kan kamu yang pendeta, kamu yang tahu. Wah, kena ulti saya. Akhirnya saya bilang begini, kasih itu, ya kan, ketika kita mau melakukannya, kita tidak bisa untuk berpikir orang lebih dulu untuk melakukan itu buat saya, baru saya mau melakukan hal itu untuk orang lain. Saudaraku, 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Maut di sini bukan berbicara tentang kematian. Maut di sini bukan berbicara saudara harus kembali pulang ke rumah Bapa. Tapi maut di sini adalah saudara hidup, tapi saudara tidak mengalami berkat Tuhan. Saudara hidup, tetapi pekerjaan saudara mandat. Saudara hidup, tapi saudara penuh dengan stres, depresi, pikiran, overthinking. Semua yang saudara alami gak enak. Karena apa? Karena saudara menyimpan sesuatu hal yang tidak enak dalam kehidupan saudara, sesama saudara. Dan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah. Setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Siapa di sini yang lahirnya bukan dari Allah? Kak, saya lahir dari perut mama saya. Sama, saya juga. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita mengenal Dia, kalau kita mengenal kasih-Nya, artinya Tuhan minta bahwa engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Dan tema bulan ini adalah tentang kasih, tentang humility, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa berkorban. Wah gak bisa Kak, masa aku terus yang harus berkorban? Ada salah seorang, ini di Bali ya, pokoknya saya kasih contoh yang di Bali aja. Datang sama saya, Kak saya ini loh orang tua. Anak saya kalau ngomong sama saya teriak-teriak. Saya ngomong A, dia jawab A sampai Z. Hati saya terluka Kak. Makanya ketika dia bentak saya kutuk dia. Hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai mengutuk anaknya. Tahan kalau lagi marah. Dia bilang, waduh saya gak bisa nih. Saya bilang, loh ibu salah. Ibu harus minta maaf. Karena ibu sudah melontarkan perkataan yang gak baik. Wah gak bisa. Saya udah berkorban. Dari dia masih bayi
Saya yang menyusui, saya yang membesarkan, saya menyekolahkan, saya yang memberikan dia uang. Tapi hari ini saya suruh minta maaf sama anak saya sendiri. Gak mungkin. Saya nanti tidak dihargai. Saya sudah berkorban banyak buat anak saya. Tapi apa balasannya? Nah, disinilah kasih Tuhan itu teruji ketika kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita. Pilihannya, apakah kita tetap mau mengasihi? Apakah kita tetap mau berkorban untuk sesuatu hal yang dimana kita tidak enak melakukannya? Selanjutnya, Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kita terus berbicara tentang kasih yang berkorban. Kamu telah mendengar firman, kita semua sudah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata, aku huruf besar, di situ dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pada pipi kirimu. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, ketika saudara digampar, apakah saudara berikan lagi pipi kiri? Oh, Oma jawab, makasih Oma. Wih, ini Oma tuh luar biasa ya. Tuhan Yesus terima kasih ya. Tidak. Begitu orang tampar kamu, pak, wih, tampar lagi. Ini lagi satu lagi. Kan gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, janganlah kamu melawan. Zaman dulu dunia mengajarkan orang jahat sama kita, kita bisa lebih jahat dari dia. Dia buat saya gak enak, saya akan jauh lebih buat hal yang gak enak sama dia. Tapi Yesus bilang, wow, luar biasa. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Karena apa? Mungkin kamu saat ini dihianati. Mungkin saudara saat ini disakiti. Atau mungkin saat ini saudara terluka oleh orang lain. Terluka oleh segala perbuatan orang lain. Mungkin orang gak tahu kalau saudara sedang disakiti. Mungkin orang gak tahu kalau saudara sedang terluka. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu apa yang saudara alami. Dan Dia dari surga yang akan memberikan pembalasannya. Amen. Kita bisa tidur tenang. Saya pernah mengalami sesuatu hal yang gak enak dalam diri saya. Ya kan? Begitu saya mungkin mengajar, saya melakukan hal yang baik, saya menolong banyak misalnya anak-anak muda. Ini di Bali, pokoknya di Bali aja ya. Nggak ada di sini. Sini semua jemaat luar biasa baik. Amen. Begitu saya latih, saya bimbing, saya bina, saya berharap begini. Oh Tuhan, saya lagi di sini mau tanya kayak telepon, Kak gimana ya kabarnya? Ini nggak ada, mulai saya kecewa. Saya berpikir begini, kok bisa ya kacang lupa kulit. Jadi kacangnya jalan sendiri gitu, kulitnya ngikutin. Saudara jangan tegang. Akhirnya apa? Saya cuma bilang, aduh, saya punya ekspektasi bahwa mereka akan mengingat apa yang saya sudah perbuat. Tapi apa saudara yang saya lakukan? Saya memulai duluan. Saya hubungi mereka. Saya tanya kabar mereka. Sebenarnya gengsi. Loh, kok gue yang harus mulai duluan? Kok saya duluan yang harus mulai? Dia tuh dulu tuh gak bisa buat surat lamaran kemana-mana, gak diterima. Saya loh yang bawa dia masuk kerja. Begitu sudah berhasil, lupa. Tapi saudara tahu gak? Saya latih diri saya. Karena memang kita masih hidup di dalam daging. Kita pasti berharap sesuatu hal untuk orang lain bisa berbuat sama kita. Tapi saudara tahu, di sini firman Tuhan dikatakan begini. Kasih di dalam kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya salib, yang namanya penderitaan dan pengorbanan. Saya tahu, begitu saya mau supaya orang lain berubah, supaya keluarga saya berubah, supaya suami saya berubah, supaya istri saya berubah, anak-anak saya berubah, saya harus berkorban. Dan ketika kita mengasihi, kita harus siap terluka. Mengasihi berarti membuka diri untuk terluka. Ketika Yesus memberikan kasihnya dalam kehidupan kita, Dia dicambuk,
Dia dimahkotai duri. Dia disalib, dipaku. Saudara bilang gini, aduh susah saya. Keluarga saya sudah gak bisa, saya bilang. Anak-anak saya udah gak bisa lagi berubah. Semuanya sudah mengecewakan saya. Kasih sejati bukan mencari balasan. Jadi kalau hari ini saudara ada berbuat baik, memberikan kasih yang berkorban untuk orang lain, tapi hari ini saudara belum mendapat balasannya, bersyukurlah karena itu yang akan membalasnya Tuhan sendiri. Amin. Tapi rela berkorban agar orang lain bisa hidup dan mengalami kasih Tuhan. Saya ngomong sama adik-adik saya. Dia bilang gini, aduh sakit ya, ternyata kecewa ya, sedih aku. Aku loh sudah melakukan, berkorban, melakukan sesuatu untuk dia. Tapi sampai hari ini dia tidak menghargai saya. Saya bilang gini, kamu mau lihat dia sembuh? Izinkan hatimu terluka. Tapi kebanyakan kita, ya sudah, kalau lu gak mau berubah, ya udah urusanmu sendiri. Gue gak mau ikut-ikut. Saya tidak mau lagi urus. Kau pergi sendiri. Kalau memang mau dosa-dosa terus, kita tidak lagi mau apa? Memperhatikan dan memberi kasih kita kepada orang lain. Kasih sejati adalah ketika pengorbanan bukan lagi beban, tapi sukacita. Pernah gak saudara datang yang harusnya saudara me time untuk di hari Minggu. Mungkin saudara bisa senang-senang atau pergi kemanapun saudara mau. Tapi tiba-tiba ada orang, Kak aku mau ke gereja dong. Tapi aku gak tahu gimana. Wih padahal hari ini saya janjian saya mau pergi. Ke mana? Ke Samarinda. Ih tapi ada jiwa, saudara bawa. Ya sudah deh, saya gak jadi deh. Ayo saya temani. Temani. Kasih itu berkorban. Gak enak, sakit, iya sakit. Tapi pertanyaannya di sini, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang berkorban? Apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita? Yang pertama itu adalah tidak menuntut hak. Kasih itu melepaskan hak kita. Karena orang yang menuntut hak tidak akan pernah bisa berkorban. Amin. Orang yang menuntut hak, dia tidak akan pernah bisa berkorban. Ada begitu banyak orang yang berkata seperti ini. Saya sudah banyak melakukan suatu hal untuk saudara-saudara saya. Saya sudah terlalu banyak melakukan untuk orang-orang di sekitar saya. Bahkan hari ini saya jadi volunteer. Saya juga melayani Tuhan. Mungkin saudara saat ini bisa saja saudara untuk datang kapan aja, jam berapa aja. Tapi saudara harus mempersiapkan ibadah. Saudara harus mempersiapkan gereja. Saudara harus datang lebih pagi untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara lepas itu hak. Yang mestinya saudara bisa dapetin itu. Tapi saudara gak mementingkan diri saudara sendiri. Saudara lebih mementingkan bagaimana orang lain bisa mengalami Tuhan lewat kehidupan saudara. Memang ini suatu hal yang gak enak. Mungkin ada istri-istri saat ini. Aku terlalu banyak berkorban. Sebelum kerja aku harus membersihkan rumah, mempersiapkan semuanya untuk orang-orang di rumah, untuk keluarga. Yang harusnya aku bisa ke salon, ya kan, lurusin rambut. Tapi karena untuk biaya keluarga, aku lepaskan hakku. Aku lebih mementingkan untuk kebutuhan keluargaku. Kita melepaskan hak kita. Mungkin ada begitu banyak suami-suami pulang kerja capek, istri ngomel, mana kamu cuma kasih sedikit aja, nuntutnya banyak. Mana ini rumahku berantakan ini. Saya pulang kerja capek-capek, saya lihat kok begini. Ini kenapa anak gak diurus, kenapa sekolahnya gak diurus. Istri-istri yang tadinya dia baru aja, dia mau pergi jalan-jalan.
Dia mau hangout sama teman-temannya karena dia di rumah terus. Tapi dia lepaskan hak itu, dia taruh hak itu, dia urus keluarganya. Gak enak. Melepaskan hak itu gak enak. Tapi saya yakin di sini ada begitu banyak anak muda yang DM sama saya. Kak, harusnya itu saya bisa sih jalan-jalan. Tapi uang saya tabung. Karena saya harus menyekolahkan adik-adik saya. Saya harus biayai keluarga saya. Saya gak bisa pakai, Kak. Saya mau sih pergi. Saya mau sih jalan-jalan. Tapi saat ini saya menampung sanak saudara saya, keluarga besar saya di rumah. Dia melepaskan hak itu. Untuk apa? Untuk keluarganya. Kalau kita berlebihan, kita melihat ada orang yang membutuhkan, keluarga kita butuh, kita simpan enggak? Jangan kita kasih. Kita aja masih kurang, tapi saudara-saudara kita kesusahan. Kita pertahankan hak kita, kita gak mau kasih. Tapi hari ini kasih yang berkorban. Seperti Yesus, dia memberikan seluruh hidupnya. Saya amazed kalau melihat ada begitu anak-anak muda. Mereka bekerja. Dia bilang begini, sudahlah Kak, aku nanti aja sekolahnya. Biar adikku dulu sekolah selesai. Biar aku nanti, aku kerja dulu. Dia melepaskan hak itu. Dia gak menuntut mana bagian saya. Saya lo udah bantu-bantu. Orang tua saya sudah melakukan semuanya. Mana bagian saya? Tidak lagi. Tapi apa? Sudahlah. Kasih yang lebih membutuhkan. Di situ baru kita mengerti tentang kasih yang berkorban. Enak gak? Tidak enak saudaraku. Kita melakukan sesuatu hal yang sakit buat kita. Saya melihat banyak anak-anak muda di Bali yang saya juga layani. Dia bilang, aku mau jalan-jalan Kak, aku gak bisa Kak. Uangku lagi aku simpan. Kebutuhan keluarga jauh lebih penting daripada kebutuhanku sendiri. Aduh. Kadang saya juga hitung-hitungan gitu. Begitu saya terima gaji, kayak keponakan saya, wih kirim duit dong, kirim duit. Waduh, lu minta duit mulu, lu gak tahu kerjanya susah. Ya bahagialah. Saya sudah hitung. Bayar ini. Misalnya kan, wah saya mau nabung, saya mau ke Australia ini kan. Gak ada yang amin, Tuhan tolong. Saudara gak suka ya kalau saya ke Australia? Jujur aja, suka kan? Iya. Boleh saya buka, rekening saya nanti saya kasih tahu. Ada ya apa? Saya bilang gini, sudahlah. Saya kasih. Kadang-kadang kita gak mau, kita menuntut hak kita. Tapi percayalah, ketika kita lakukan semua itu untuk Tuhan, itu tidak lagi menjadi beban buat kita. Tapi kita sukacita ketika kita memberikan semua itu untuk orang lain. Amin. Yang kedua itu adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih yang berkorban. Tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Saya mau cerita tentang firman Tuhan yang ada di Keluaran 12 ayat 33 sampai 36 bilang begini. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saya highlight di sini adalah ketika kita menerima kemurahan dari orang di sekitar kita, itu merupakan bentuk kemurahan yang Tuhan nyatakan lewat hidup kita. Apa artinya ini? Kita harus memiliki kasih yang berkorban, berbuat baik. Tapi sering gak kita dengar ketika banyak orang lain atau orang lain berbuat baik sama kita, kita merasa hutang budi. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada enggak? Kita merasa ketika ada orang yang berbuat baik, bermurah hati sama kita, kita merasa kita berhutang budi sama orang itu.
Saudara percayalah, ketika ada orang yang bermurah hati terhadap hidup saudara, ketika ada orang-orang yang berbuat baik, yang mereka memberikan kasih dan pengorbanan buat saudara, itu adalah bentuk kasih Tuhan yang Tuhan mau nyatakan lewat orang itu kepada saudara. Jadi kita nggak usah pakai bilang, wih enggak, saya nggak mau. Wih ini udah ambil, oh enggak, nanti saya hutang budi sama kamu. Kalau saudara merasa berhutang budi, saya mau bilang begini, itu artinya saudara merasa bahwa pertolongan itu datangnya dari manusia, bukan dari Tuhan. Makanya di sini dikatakan orang Mesir itu, Tuhanlah yang membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu. Kita tahu ceritanya Rut. Sesudah itu berkatalah Naomi, ini kayak mertuanya kayaknya, kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Pada suatu hari, Rut itu butuh yang namanya jelai-jelai. Dia lihat di salah satu kebun yang tuannya yang bernama Boas. Dia ambil, tunggu orang-orang pekerja-pekerja itu selesai, dia ambil jelai-jelai, dia kumpulin. Tapi begitu Boas melihat, dia bilang, oh ini adalah perempuan baik-baik. Kamu ambil aja jelainya. Saya sudah kasih tahu sama seluruh pekerja-pekerja untuk tidak ada yang mengganggu kamu. Kalau kamu perlu makan, makanlah yang banyak. Sampai kamu kenyang. Bahkan diberikannya semua apa yang dia butuhkan. Sehingga ketika dia datang sama Naomi, Naomi bilang, siapa yang berbuat baik sama kamu? Itu loh si Boas. Tapi Naomi jawab, diberkatilah dia oleh Tuhan. Saudara, kita harus memulai melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik untuk orang lain. Kalau saudara melakukan perbuatan baik kepada orang lain, saudara sedang menyatakan bentuk kasih Tuhan dalam hidup saudara, melalui hidup saudara untuk orang itu. Daripada saudara harus menahannya, saudara harus tidak memberikannya. Segala perbuatan baik yang saudara berikan bagi orang lain, itu pasti akan kembali kepadamu. Percaya atau tidak? Suatu kali, ini di Bali lagi. Waktu saya bina, ada salah satu anak, dia masih SMP saat itu. Saya bimbing, saya bina dia. Terus dia naik sampai di SMA terakhir, kelas 3. Terus tiba-tiba dia datang sama saya. Saya gembala Komsel saat itu. Saya belum bekerja, saya masih pekerja biasa. Lalu masih kecil sekali dan saya masih tinggal di rumah pemuritan Om Frankie, Gunung Kidul. Saya melayani di Komsel, terus tiba-tiba dia bilang, Kak, bantulah dalam doa. Kenapa? Saya mau ujian, tapi saya gak bisa ikut ujian kalau saya belum bayar SPP. Oh ya? Berapa SPP-nya? Sekian. Oh ya sudah, saya tutup. Mari dek, kita berdoa. Wih, kadang-kadang hamba Tuhan tuh begitu tuh ya. Ya kita berdoa aja. Saya berdoa tuh, ya kan? Saya berdoa bagi saya, menolong orang lain dengan apa? Kita doakan aja kan. Nah pada saat saya berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan biarlah buka pintu berkat buat anakmu ini dan juga keluarganya supaya dia bisa ikut ujian dan membayar SPP. Sementara saya berdoa, Tuhan bicara di hati saya. Hei, di dompetmu itu loh, pas yang kamu minta. Tuhan, aku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, aku yakin Tuhan ada tingkap langit terbuka. Itu pas itu di dompet kamu. Saya rasanya berat ini kan. Saya jujur berat keluarin duit kan. Karena apa? Karena memang tinggal segitu uang saya. Ini jujur banget, saya masih tinggal di Gunung Kidul, tapi tinggal segitu uangnya. Saya kan juga perlu kan, mau beli kopi, mau beli sabun, mau beli apa, semua segala macam kan kebutuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tapi saya pikir gini, waduh, berapa deh tadi? Sekian Kak. Saya buka, ambil dompet saya. Wah, pas, jumlahnya pas. Saya sambil mikir, aduh Tuhan, sakit banget nih, besok gue gak ada duit. Kasih, keluarin, kasih. Tek, ini adek ya, semoga cukup buat kamu. Wah makasih Kak, makasih. Iya Tuhan berkati. Hari terus berjalan,
Saya sudah bekerja, diberkati Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan 10 tahun. Saya sudah berjalannya waktu. Tiba-tiba, ini udah 10 tahun nih, udah lupa saya. Kakaknya datang. Kak, boleh ketemu ngobrol? Oh ya, boleh Dan. Kenapa? Enggak, ini saya mau ketemu sama kakak. Oke, boleh. Ketemu janjian di rumah. Ini masih di Gunung Kidul. Janjian ketemu. Wah, ada apa nih? Kok tumben? Ini udah lama gak ketemu. Badanmu besar. Iya nih, saya ada titipan dari David. Gitu. Maaf, bukan. Temen, adanya namanya David, bukan Koko David ya. Saya gak enak jadinya. Terus pas itu ada David. Oh, apaan itu, Dek? Ini, Kak. Puji Tuhan, kakak waktu itu bayarkan David SPP-nya. Sekarang dia udah kerja di kapal pesiar, Kak. Dan dia sudah diberkati. Ini dia mau kasih katanya buat kakak segepok 100 kali lipat kembali kepada saya. Saudara gak ada yang tepuk tangan? Ini sebagian yang saya ceritakan. Saya mau ceritakan semua kebaikan Tuhan. Makanya saudara jangan tahan ketika saudara harus berbuat baik sama orang lain. Itu pasti kembali kepada saudara. 10 tahun itu saya sudah lupa, saudaraku. Saya sudah gak ingat lagi. Saya buka sampai saya sama adik saya ngitung gak selesai, saudara. Banyak. 100 kali lipat. Saya mau telepon gak bisa karena dia di Amerika sekarang. Dan kalau saya mau tahu, itu pengorbanan memberi sampai sakit. Saudara sudah pernah memberi sampai sakit? Makanya ketika kita tidak mempertahankan hak kita, kita tidak menahan kebaikan yang harusnya kita berikan pada orang lain, maka Tuhan yang melihat di surga, dialah yang akan membalaskannya pada kita. Jangan pernah takut. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya. Mungkin kalau dilihat saya belum jalan-jalan ke luar negeri, tapi hari lepas hari saya selalu sukacita. Apapun yang saya lakukan, saya merasa bahwa saya diberkati Tuhan. Amen. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah, janganlah membalas yang jahat dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita seringkali berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Pantaslah kalau aku buat baik sama dia. Karena apa? Dia udah buat baik sama saya. Oh, dia bayarin saya. Oh, dia kasih saya uang. Oh, dia kasih saya pekerjaan. Oh, saya dikasih dia sesuatu barang yang mahal. Akhirnya apa? Ketika orang kasih ke kita, kita jadi gak enak. Begitu orang itu buat dosa, kita gak berani tegur. Karena apa? Wih, gak enak. Dia udah banyak baik sama saya. Saya belajar hal ini dengan Om. Om diberkati sebuah mobil. Tapi begitu orang yang berkati mobil, kalau sampai dia buat salah, Om tetap tegur. Begitupun saya belajar. Kadang-kala kita gak enak, begitu orang baik sama kita, kita worship orang itu. Kita agung-agungkan mereka. Tapi di sini dikatakan berbuat baiklah pada semua orang. Even dia tidak berbuat baik terhadap kita. Even dia menolak kita. Even dia ngomongin kita. Even dia melakukan sesuatu hal yang gak enak dalam hidup kita. Tuhan bilang, perbuatlah baik buat semua orang. Betul-betul terakhir. Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang berkorban? Kita harus mulai dari hal yang kecil. Untuk kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih dan pengorbanan, maka kita juga harus bisa memulai dengan kebaikan-kebaikan kecil. Mulai dari hal-hal sepele dan tidak menuntut hak untuk orang yang sudah kita berikan kebaikan dan pengorbanan itu. Dan kita lakukan itu karena kasih. Kenapa mulai dari hal kecil? Belajar untuk melatih. Melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Berapa kamu butuh? Oh iya, kamu mau pergi, gak ada teman. Yuk, gue temenin. Gak apa-apa, aku nunggu juga di depan, gak apa-apa. Saya temani. Kenapa? Kamu perlu apa? Kamu butuh apa? Kita mau bantu dari kebaikan-kebaikan kecil. Karena apa? Segala sesuatu karya yang besar itu selalu dimulai dengan hal kecil.
dengan karya yang kecil. Hotel bintang 5 yang tadinya laris, megah dan bagus, banyak orang yang mau datang ke sana. Tiba-tiba toiletnya kotor, toiletnya nggak pernah dibersihkan. Hotel bintang 5 itu jadi menurun hanya oleh karena perkara kecil. Jangan kita abaikan kebaikan kecil. Karena segala sesuatu, hubungan rusak, pertemanan rusak, persahabatan rusak, itu semua dimulai dari hal yang kecil. Amin. Oleh karena itu mulailah dari hari ini, apapun yang kau lakukan, aku tidak memandang betapa aku luka, betapa aku kecewa. Aku mau melakukannya mulai dari hal yang kecil. Begitu mungkin di hari ini ada orang-orang yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang melukai hatimu. Mungkin itu keluargamu, kakakmu, orang tuamu, atau siapapun. Mulailah dari hal kecil. Telepon mereka. Saudara yang jauh dari keluarga, hubungi. Belajar mulai dari hal yang kecil. Jangan pertahankan hak. Loh, aku kok yang jauh, masa aku yang hubungi? Mereka dong hubungi saya. Saya dulu berpikir seperti itu. Wah, saya kayaknya dilupain nih. Tapi saya mau mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari segala perbuatan dan tindakan-tindakan itu. Karena saya yakin dan percaya segala perbuatan kita, Tuhan itu melihat. Tuhan melihat dan Dia yang akan membalaskan itu kepada setiap kita. Jangan pernah kita ragu untuk memulai kebaikan dari hari ini. Ketemu siapapun, mungkin hari ini saudara firman Tuhan terkena di hati kita. Tuhan ingatkan, itu loh, kamu lagi ada masalah sama si A, kamu lagi ada masalah sama si B. Udah, kirim aja lah dia sesuatu, makanan kecil, ajak dia keluar, ya kan? Telepon, Pah, Mah, baik ah, kabarnya, wih, kemasukan Roh Kudus kamu. Wih, saya pernah digituin kan, tumben kau baik kan gitu. Telepon, hubungi, wih gak enak, saya udah dilupakan berapa tahun, saya tidak pernah diingat. Tapi hari ini kita mau melakukan 3 hal. Kita tidak lagi menuntut hak. Kita mau tetap berbuat baik. Sekalipun orang itu tidak berbuat baik sama kita. Dan kita mau mulai dari hal yang kecil. Saya yakin dan percaya ketika kita semua melakukan hal itu, maka Bapa di surga akan disenangkan. Dia akan perhatikan. Kamu sudah memberikan kasih yang berkorban. Kamu udah berkorban banyak. Bahkan kamu melepaskan hakmu hanya untuk orang-orang bisa mengalami Tuhan. Ketika kita mau melakukan hal itu, kita pulang keluar dari tempat ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan membalaskannya bagi setiap kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara, God bless you abundantly. Mari kita berdoa. Boleh kalau mau tepuk tangan, Dek. Ya. Sebelum kita masuk dalam suatu perjamuan kudus, mari kita mau koreksi hati kita. Apakah masih ada hal-hal yang harus kita lepaskan? Yang harus kita ampuni? Kalau ada, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita mau bereskan hati kita. Kita naikkan satu pujian, satu-satunya pengharapanku. Saudara boleh bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saat ini ada yang tergoncang hatinya. Mungkin ada sesuatu hal yang tiba-tiba Tuhan ingatkan di hati saudara. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam hatimu. Lihat kesetiaan Tuhan. Jangan biarkan rencana Tuhan gagal dalam hidup kita.
Walau dunia berubah, amin. namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dengan imanmu katakan, Sampai detik ini ku melihat amin. penyertaan Ketika engkau teringat sesuatu, mari bawa dalam doamu. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, Sampai detik Gila masyarakat. Yes, Tuhan, kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Tidak pernah terukur kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini, Tuhan, Engkau dengar setiap isi hati kami. Kami terima firman-Mu, Tuhan. Yes. satu-satunya pengharapan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap kami boleh memiliki kasih yang mau berkorban, Tuhan. Sekalipun kami harus melepaskan hak kami. Sekalipun Tuhan kami harus berbuat baik kepada orang-orang yang sudah banyak menyakiti kami. Sekalipun Tuhan, kami mau mulai dari hal-hal yang terkecil, kebaikan-kebaikan yang kecil. Kami tahu untuk supaya orang lain bisa sembuh, bisa pulih. Mungkin hati kami terluka karena itu. Tapi kami mau melihat keluarga kami dipulihkan. Kami mau melihat istri atau suami atau anak kami dipulihkan. Kami siap, Tuhan. Sekalipun kami harus berkorban. Korban hati kami, rasa perasaan kami. Tapi kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau jadi seperti Engkau, Tuhan, yang mau mati bagi setiap kami untuk menebus dosa kami. Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Kalau sepanjang kehidupan kami sering, Tuhan, kecewa. Dalam hidup kami sering sekali menyimpan dendam, amarah. Tuhan, kami tahu Engkau tidak menyukainya. Kami mau melepaskan semua itu. Kami mau memulainya. Tuhan, bawalah setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan ketika kami akan menerima perjamuan kudus ini, biarlah hati kami ditemui telah bersih di dalam Engkau, Tuhan. Kita akan mengambil bagian dalam suatu perjamuan kudus. Mari kita katakan terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah-pecahkan untuk supaya kami sembuh, supaya kami dipulihkan, supaya kami diberkati. Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Tidak binasa di sini artinya saudara diberkati Tuhan. Saudara dilayakan, saudara dipenuhi oleh tujuan. Ketika Yesus hidup dalam engkau, engkau hidup di dalam Yesus, engkau memiliki Yesus, maka kehidupanmu tidak terbuang sia-sia. Mari kita mengucap syukur. Kita memeriksa hati kita masing-masing. Kina masyatakan nama ya rala basikin ya rala. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau Tuhan layakkan kami menerima roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita
Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi melewati kepala kita. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara, supaya saudara hidup. Makanlah dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Yesus." Mari kita angkat anggur di atas kepala kita, lebih tinggi lagi. Demikianlah juga ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Minumlah dalam iman dan ucapan syukur di dalam nama Yesus." Sampai kira pasyatakan hina masyatakan nama ya ralaba. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau mati di kayu salib dan Kau bangkit. Dan kami menerima kesembuhan, kami menerima kelepasan, kami menerima kemerdekaan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang sanggup menebus seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kasih Tuhan mulai mengalir dalam hidupmu. Terima dia dalam nama Yesus. Pengharapan Sampai detik ini Tuhan. sampai detik ini. Amin. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saat ini Tuhan katakan bahwa Engkau yang hari ini terbelenggu dengan rasa kecewa, marah, sakit. Atau Engkau belum bisa memberikan kasih bagi orang lain. Engkau belum bisa untuk berkorban untuk orang lain. Hari ini Tuhan katakan bahwa Aku ada di dalammu. Akulah yang akan memberikan kemampuan kepadamu. Lakukanlah apa yang firman-Ku katakan. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran. Milikilah motivasi yang benar sesuai dengan kebenaran. Berikanlah, bagikanlah mulai hari ini kasih itu buat semua orang. Jangan tahan dalam hatimu. Sekalipun itu berat kamu lakukan, sekalipun itu sulit saudara lakukan, Tuhan akan memberikan kau kemampuan. Dan Tuhan katakan, engkau akan merdeka. Hidupmu akan dipulihkan. Hidupmu sudah diampuni. Dan engkau akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang hebat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah menahan kebaikan-kebaikan yang harus engkau berikan itu bagi orang lain. Bukan karena dia baik pada saudara, tapi sekalipun dia tidak baik pada saudara, saudara tetap melakukan apa yang firman katakan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala hal yang hebat, yang dahsyat. Kami percaya bahwa kami tidak binasa, melainkan kami peroleh hidup yang kekal. Surga di bumi akan kami alami, akan kami rasakan, bahkan kami nikmati. Kami yakin dan percaya kami tidak mau menjadi orang-orang yang terbelenggu. Kami gak mau jadi orang-orang yang terikat. Kami mau dimerdekakan oleh darah-Mu Yesus. Dan darah-Mu yang sudah menebus kami hari ini. Oleh perjamuan kudus itu, kami terima. Dan ketika kami pulang, kami percaya kami bukan lagi orang-orang yang menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi seorang yang pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat siang hari ini. Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau serta melindungimu. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan berikan kau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kali engkau keluar pintu rumahmu, engkau akan senantiasa dilindunginya. Penyertaan Tuhan senantiasa hebat dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat Tuhan ini. Mulai hari sampai selama-lamanya. Kehidupanmu akan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami cintai, yang kami kasihi, semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.